Pernahkah Anda merasa frustasi saat membuka lowongan kerja? CV yang masuk biasa-biasa saja, calon ustadz atau guru tidak siap, atau malah banyak yang bertanya langsung, gajinya berapa? Lalu kita berpikir ya wajar saja, siapa yang mau bekerja di lembaga kecil dengan dana terbatas seperti lembaga kita? Tapi benarkah bahwa tanpa uang yang besar, kita tidak bisa mendapatkan SDM yang berkualitas? Apakah benar hanya gaji tinggi yang bisa menarik orang hebat? Hari ini kita akan bongkar mitos itu dan belajar strategi dalam merekrut SDM terbaik meski lembaga kita belum mampu memberikan imbalan yang besar. Kita hidup dalam persepsi umum bahwa SDM berkualitas adalah SDM yang bergaji tinggi. Semakin kecil dana, semakin kecil pula peluang kita untuk menarik talenta hebat. Namun pada kenyataannya, banyak orang terbaik justru tidak digerakkan oleh uang. Mereka digerakkan oleh makna, misi, dan juga ruang kontribusi. Lihat guru-guru di pedalaman, relawan pendidikan, aktivis dakwah. Banyak dari mereka bekerja dalam keadaan sulit, tapi tetap penuh semangat. Kenapa? Karena mereka menemukan alasan yang lebih dalam daripada sekedar gaji. Orang-orang hebat bukan hanya mencari nafkah, mereka mencari arti. Dan disinilah kekuatan lembaga kita. Kita mungkin tidak bisa menjanjikan angka yang besar, tapi kita bisa menawarkan peran dalam membangun generasi. Saat merekrut, jangan sekedar mencantumkan kualifikasi dan tugas. Tampilkan juga visi besar lembaga, ceritakan perjalanan dakwah dan pendidikan, bangun komunikasi bahwa bekerja di sini adalah bagian dari perubahan peradaban. Uang bukan satu-satunya penarik. Lingkungan kerja yang sehat dan suportif bisa jauh lebih kuat menarik dan mempertahankan SDM. Banyak orang memilih keluar dari tempat kerja bergaji tinggi karena merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak berkembang, serta dipimpin secara toksik. Sebaliknya, jika lembaga Anda punya suasana kerja yang saling menghargai, penuh kolaborasi, terbuka terhadap ide, dan pimpinan yang membina bukan mengintimidasi, maka SDM hebat akan datang, bahkan meski tanpa Anda cari. Banyak anak muda berkualitas yang ingin belajar, tumbuh, dan juga berkembang. Sayangnya banyak lembaga yang hanya memberi tugas, tapi tidak memberi ruang untuk berkembang. Jika Anda tidak bisa memberi gaji besar, berikanlah pelatihan, coaching, mentoring, akses diskusi strategis, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Buat mereka merasa bahwa mereka tumbuh bersama lembaga. Orang-orang seperti ini akan bertahan karena mereka merasa memiliki masa depan di tempat kita. Kompensasi total tidak harus selalu uang tunai. Strategi kita adalah memaksimalkan benefit yang bernilai tinggi, yang langsung menyentuh kualitas hidup dan spiritualitas. Kita bisa tawarkan akses hunian, terutama untuk lembaga di lingkungan pesantren atau boarding school. Kita berikan fleksibilitas waktu kerja, kita bisa beri bantuan beasiswa untuk anak-anaknya, kita dukung penuh dalam pelaksanaan ibadah dan pendalaman spiritualitas, serta beri peluang untuk studi lanjut. Semua ini adalah nilai tambah krusial yang membuat individu merasa dihargai meski gaji mungkin belum maksimal. Dan yang terpenting, apresiasi emosional.
Satu kalimat tulus, terima kasih antum sudah bekerja dengan sangat baik. Ini bisa jadi lebih kuat dan membekas daripada insentif uang yang kecil. Ingat, perasaan dihargai adalah kompensasi tertinggi. Jangan buru-buru terkecoh oleh CV yang rapih dan gelar tinggi. Karakter dan nilai hidup seseorang itu jauh lebih penting. Karena orang yang nilainya sejalan, dia akan lebih mudah untuk dibina, lebih loyal, tidak menuntut berlebihan, tidak mudah meninggalkan lembaga kita. Gunakan proses rekrutmen berbasis nilai. Lakukan tes karakter, tanya tentang visi hidupnya, lakukan simulasi kerja, observasi adab dan juga komunikasi. Cari orang yang mau belajar dan siap berjuang, bukan hanya yang butuh kerja. Jangan hanya pasang lowongan di media umum, cari SDM dari komunitas yang sejalan, alumni pesantren atau kampus Islam, aktivis dakwah, atau relawan pendidikan, jejaring guru idealis, atau forum alumni internal. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan orang-orang yang kompeten, tapi juga punya idealisme dan chemistry. Mari kita ubah cara pandang. SDM unggul tidak selalu datang karena uang, tapi karena makna, nilai, dan ruang untuk bertumbuh. Jika lembaga kita bisa menawarkan itu, maka SDM terbaik akan datang. Bahkan ketika kita belum mampu memberikan imbalan dengan angka besar. Karena pada akhirnya mereka tidak hanya bekerja untuk kita, mereka bekerja bersama kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk umat, dan untuk masa depan generasi.